Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Sukoro Sensei bersama saya Abimanyu di segmen Baku Baca Buku. Masih dengan buku Distilasi Alkena karya Wiranagara segmen ke-15. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai bacakan bagian ke-15 ini yang berjudul Sinergi Anjani. Aduh, Anjani. Ada bridging antara bagian 14 dan 15. Saya akan bacakan untuk menemani malam minggumu yang sepi. Enggak lah ya. Enggak salah. Denganmu jatuh cinta adalah patah hati paling sengaja. Tuh. Kan pengulangan sih dari segmen 14 kemarin, tapi yang pasti aduh itulah ya. Saya coba bacakan Sinergi Anjani. Selamat mendengarkan untuk kamu yang setia mendengarkan di sini. Karena tiada sembunyi yang bisa aku singgahi, aku menuju senyummu lagi. Tempat di mana kembang api bermunculan tanpa henti, gebiar duka paling indah yang tak bisa direkam hanya dengan sekejap selfie. Aku akhirnya menyerahkan jemariku pada layar ponsel untuk dikorbankan sebagai persembahan atas malam dalam pemanggilan bidadari. Lewat penyentuhan 2 kali dan meninggalkan emotikon senyum sesekali, agar kau muncul sebagai hujan atas hatiku yang tak hentinya merasakan kemarau panjang. Lini kala yang bersaksi, cintaku hidup walau hatimu bukan aku yang mengisi. Tentangmu abadi, cintaku masih terjadi. Cita-citaku masih sama, menjadi tanah kering tempat keringat dari rambut ikalmu pada bulat senja yang kita mainkan di pelataran. Untukmu aku rela terinjak sejak awal. Lewat lari-lari kecil itu aku mengintip senyummu, mengambil senyawa bahagia dan menyimpannya di kotak rindu rapat-rapat. Sebab nantinya bila mengingatmu terlalu merepotkan, aku tinggal membukanya dengan kelopak yang basah oleh kepergian. Pada senja juga kita pernah bertemu dengan malu-malu di tempat yang terbangun oleh sayap rapuh kupu-kupu. Aku meminjam debu untuk ikut menempel di setiap kepaknya, melihat rindu bermetamorfosa. Rumahmu adalah atmosfer tanpa ozon. Tersengat aku akan terik pesonamu. 3 hari di sana membuatku mengerti tentang jatuh cinta. Mungkin jika kakak sepupumu tak mengajakku ke sana, aku tak akan percaya cinta itu nyata. Dan sejak hari itu aku berani bermimpi untuk menjadikan kakakmu lebih dari sahabat, saudara yang benar terikat, lewat aku yang menjadikanmu pasanganku dalam hidup hingga wafat. Tentangmu detak waktu, sejati namun tak sehati. Jarak seharusnya ada untuk kita bisa menyemai benih-benih pengharapan, agar kemudian kita tanam di pelataran rindu masing-masing. Celakanya, kita hanya tersatukan oleh pijakan bumi dan saling bercabang di ujung mimpi. Tahun-tahun berlalu menjadikanmu satu di antara miliaran manusia yang memuja kedekatan, bukan ketulusan.
Padahal kemanapun aku pergi, pesonamu tak akan pernah redup, dan disitulah aku memutuskan hidup. Namun tak bisa disalahkan. Kita adalah apa yang telah kita susun di masa lalu. Dan aku tak pernah ada di rencana masa depanmu. Aku tak pernah paham bagaimana Tuhan menciptakan hati untuk akhirnya setiap manusia memiliki perasaan. Juga otak yang tak berhenti memikirkan bagaimana cara mendapatkan di waktu bersamaan. Beberapa hati aku lalui sebagai pergantian temaram, menyentuh waktu dengan jemari berlarian di langit-langit pengharapan. Nyatanya, kita hanya sekadar langkah kecil yang berlari di pelataran senja. Buktinya kau tak menyadari liang hati yang kau tinggalkan di relung kecewa. Celakanya, kepadamu aku masih saja menutup duka untuk tetap menyalakan rindu di lumpuhnya air mata. Tentangmu, risau camar, tinggi tetapi terbang menghilang. Walau kini segalanya telah mengalami perubahan, biar saja aku tetap merawat kesedihan. Bersama orang-orang terlalu menelan kalimat bijak secara berlebihan, aku mengenangmu sebagai kala setelah masa. Satu-satunya yang membuatku bisu dalam sekumpulan fotomu. Seringkali aku tenggelam dalam Instagram, mengagumi betapa indahnya hidupmu sekarang. Cantik, bersuami mapan, dan berhias tawa keturunan. Bagiku, mengagumi dari jauh bukan sebuah kesalahan. Tiada sedikit pun niat dariku untuk merebut perhatianmu. Aku cuma rindu. Sungguh cuma rindu pada setiap tawa yang pernah melintasi ruang tumbuh benak masa mudaku, yang hingga kini memenuhi sunyi tiap lelahku. Hadirmu mendewasakan, bukan mendewakan. Menggiring luka tetap sadar melangkah yang akhirnya menjelma sebagai bentuk rasa yang baru. Lebih indah tanpa tuntutan memiliki, dengan kadar paling pas untuk patah hati. Tentangmu bagaikan adukan kopi, pahit tetapi menenangkan sakit. Daun-daun yang jatuh di atap rumahmu itu jelmaan pesan dariku yang sering terbang bersama lamunan, membawa senyum penuh doa untuk kesehatanmu dan segala yang terus membuatmu bahagia. Aku begini saja cukup. Karena bagiku, cinta, untuk menjaganya kita tak perlu memaksakan dua hati berbenturan. Menyimpan kagum juga salah satu cara menjaga perasaan. Tetaplah mengagumkan. Anjani. Aduh, Anjani. Ada yang namanya Anjani. Seperti biasa ya, di bagian akhir ada kosakatanya nih. Sinergi, nomina, kegiatan atau operasi gabungan. Kemudian Anjani, nama perempuan dalam kisah ini. Di Jawa, kata ini berarti ketekunan. Ditulis dengan dasar kisah hati Awe yang menjabat sebagai presiden stand up komedi Indonesia, tentang seorang yang begitu hebat membuat tawa, tetapi di balik itu tersimpan kisah lara. Pikiran, ingatan, dan tangannya selalu bersinergi pada akun Instagram Anjani, perempuan yang dicintainya sejak pertama kali bertemu di masa kecil dahulu. Sebelum atau sesudah pertunjukan, aku bilang ini sebenar-benarnya rasa sayang.
Oh, Awe ya, presiden stand up comedy Indonesia. Seperti biasa ya, di bagian 15 ini ada bridging, ada 2 nih. Saya akan bacakan ya. Akulah dedaunan yang diangguk jatuhkan rintik hujan. Diam di tempat, menunggu layu atau terpetik kekecewaan. Hal paling kejam dari perasaan adalah mencintai diam-diam, namun mengharap ditemukan. Duh. Iya sih ya. Mengharap ditemukan tapi diam-diam, gimana ya? Ya, kadang-kala memang perasaan itu mau tidak mau harus diungkapkan ya. Tidak cuma masalah cinta sebenarnya, tapi apapun itu. Karena manusia itu pada dasarnya tidak bisa saling mengerti antar manusia lain kecuali dengan komunikasi. Nah, bentuk komunikasinya seperti apa itu berbeda-beda sih memang antara satu dan lain orang. Cuma cara termudah untuk memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang kita rasakan ya bicara. Kalau nggak mau bicara, bagaimana mau dipahami? Kurang lebih begitu sih ya komentar saya. Pokoknya di malam minggu ini saya harap kalian tetap dalam keadaan yang baik. Yang galau semoga cepat pulih. Yang sedang menanti semoga cepat bertemu. Yang masih mencari semoga cepat dipertemukan juga. Dan yang sedang berbahagia semoga semakin bahagia. Itu saja dari saya Abimanyu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.